Oke, sekarang kita membahas soal safety. Safety saya bagi menjadi dua. Pertama, dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, dari teknologi yang disediakan oleh kendaraan atau truk yang Anda kendarai. Dari kita sendiri, pertama harus ingat begini. Mengemudi itu bukan sebuah hobi atau segala macam sebenarnya. Tapi mengemudi itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi, itu berlaku untuk siapapun, bukan hanya supir truk atau siapapun, tapi kita mengemudi mobil pribadi pun harus menjadikan itu sebuah pekerjaan yang ujungnya adalah soal profesionalitas yang berhubungan dengan tanggung jawab kita terhadap kendaraan, penumpang yang kita bawa, dan lingkungan sekitar. Jadi menurut saya safety driving itu nggak cuman bagaimana mengemudinya, tapi yang dilakukan misalnya gini, sebelum menjalankan sebuah kendaraan, periksa dulu kondisi kendaraan itu. Lakukan mengitari kendaraan, ngecek sinyal-sinyal yang seperti sen, lampu rem, lampu depan, lampu dim. Itu wajib dicek. Ini selain untuk kita juga untuk orang lain, supaya orang lain bisa tahu di mana posisi truk kita berada. Lalu coba cek juga tekanan angin. Jangan sampai tekanan angin kurang dari yang seharusnya. Apalagi jika membawa beban, sebisa mungkin ditambahkan anginnya sesuai dengan prosedur atau bobot yang kita bawa. Berikutnya adalah mencoba rem, kerja kopling, kerja setir, dan segala macam, supaya jika ada masalah kita bisa mendeteksi lebih awal. Dan langkah berikutnya adalah ketika kita jadi mengemudi, kita juga harus memikirkan orang lain. Artinya, ya taatilah rambu lalu lintas, taatilah semua yang ada di jalan raya. Ingat, di jalan raya itu banyak sekali orang yang bertujuan berbeda, beda dengan di balap. Di balap itu satu tujuan, tapi kalau di jalan raya ada banyak tujuan-tujuan yang mereka punya. Jadi tiba-tiba ada motor nyebrang, tiba-tiba ada orang ngerem, tujuannya beda-beda. Itu yang harus hati-hati. Berikutnya juga jangan lupa soal jam biologis. Anda biasa tidur dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, itu jam biologis Anda. Ketika tiba-tiba harus berubah, itu harus diwaspadai. Misalnya keluar kota, berangkat di jam biologis itu. Nah, Anda harus tahu di mana kelemahan-kelemahan tubuh kita. Ngantuk jam berapa, lapar jam berapa, sehingga ketika ngantuk ya harus istirahat. Jangan dipaksakan. Jangan pernah egois dengan bilang gua jago, gua kuat, gua segala macam. Itu sama sekali dilarang dalam mengemudi. Lalu jangan lupa setiap kali mau mengemudi jangan juga makan terlalu banyak, karena efeknya bisa mengantuk. Jadi perhatiin jam biologis, jam makan, dan cukup istirahat. Berikutnya dari sisi kendaraan. Dari sisi kendaraan biasanya sudah disediakan fitur-fitur safety. Misalnya seatbelt. Kalau ditanya orang, kenapa sih seatbelt buat apa? Memang orang taunya seatbelt itu hanya untuk meminimalisir efek dari benturan jika kita mengalami kecelakaan. Tapi selain itu, ada yang lebih penting. Kita berharap tidak ada kecelakaan, tapi kondisi emergensi kadang terjadi. Artinya seatbelt nggak cuma menahan tubuh kita mental ke depan, tapi ketika misalnya kita ketemu kondisi emergensi, harus belok mendadak, harus menghindar mendadak, seatbelt ini mampu menahan kita untuk duduk pada posisi seharusnya. Kan bayangkan kalau tidak pakai seatbelt, Anda bisa mental ke sini, mental ke sana, di mana kaki Anda terlepas dari pedal, sehingga kontrol terhadap mobil menjadi kacau. Kalau menggunakan seatbelt, Anda bisa mengurangi kondisi itu, sehingga seatbeltnya kalau ada hentakan kan diam. Jadi kita ketahan, posisinya tetap sama. Kita masih bisa, ini ketahan nih, masih bisa megang, kaki masih sampai. Dan juga jangan lupa posisi duduk. Posisi duduk itu mempengaruhi
Anda mengemudi. Nggak cuma cepat lelah, tapi juga mempengaruhi kontrol dari kendaraan. Usahakan nih pedal rem, pedal kopling, gas semua benar-benar sampai Anda tekan sampai habis dan masih ada sisa sedikit. Jangan sampai Anda tekan nggak sampai habis udah di ujung kaki, itu bahaya. Jadi itu yang dari sisi personal skill kita sendiri, dan ada lagi yang disediakan oleh kendaraan itu, misalnya ada ABS-nya atau ada untuk efisiensi biasanya ada green zone atau green area. Kalau Anda mau irit bisa mengemudi di area itu, atau biasanya dikasih tanda Anda harus ngoper gigi atau harus mengurangi gigi. Oke, sekian tips dari saya dan semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di jalan. Sampai jumpa.